Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai consolidation technique and procedure. Baik. Nah, sebelumnya mari perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adela dengan NPM akhir 053, ada Farahia dengan NPM akhir 060, ada Rafli dengan NPM akhir 083, ada Geo Monang dengan NPM akhir 106, ada Mutiara dengan NPM akhir 283, dan ada Francisca dengan NPM akhir 293. Lembar kerja konsolidasi. Apa aja sih yang dibutuhkan jika ingin mengkonsolidasi? Nah, jadi pada bab keempat ini, kita akan menggabungkan 3 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah neraca. Cara melengkapi kertas kerja. Yang pertama itu memasukkan income statement pada induk dan anak perusahaan 100% pada nilai buku. Meskipun induk perusahaan hanya memiliki kurang dari 100%. Yang kedua, membuat jurnal eliminasi. Yang ketiga, pada income laba akhir dihitung pada kolom konsolidasi. Note-nya, total konsolidasi harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, di sini ada contoh. POP membeli $176 untuk 80% pada Sun. Dibayar pada 1 Januari 2016. Dengan equity-nya 120 dan retained earning-nya 60. Jadi untuk pengerjaan soal ini yaitu cost of Sun-nya kan 176, itu hanya 80%. Jadi jika memiliki 100% itu totalnya ada 220. Terus untuk book value-nya 120 ditambah 60 dari capital stock dan return earnings. Lalu 220 dikurangi 180, excess-nya 40. Untuk amortisasinya 10 tahun, jadi 40 dibagi 10 hasilnya 4. Lalu untuk pada tahun 2016 Sun net income-nya 50, amortisasinya 4, lalu adjustment income-nya 46. Untuk dividennya 30. Kan POP memiliki 80% kepemilikannya, di labanya POP mendapatkan 36,8 dan NCI mendapatkan 9,2. Lalu untuk dividen POP mendapatkan 24, lalu NCI hanya 6. Lalu untuk bagian A ini kita mencatat eliminasi income and dividend from Sun and return the investment account to its beginning of the period balance. Jurnalnya income from Sun itu 36.800 dari laba POP. Lalu dividennya 24. Jadi investment in Sun-nya 12. Untuk B yaitu untuk mencatat non-controlling interest shares of subsidiary income and dividend. Nah, non-controlling interest shares-nya itu
9,2 dan dividennya $6. Jadi non-controlling interest-nya itu 3,2. Perbedaan non-controlling interest shares sama tanpa shares itu yang ada shares-nya itu pendapatan dicatat pada laporan laba rugi, dan untuk yang tanpa shares itu ekuitas dicatat pada neraca. Lalu bagian C untuk mencatat eliminasi equity and investment balance. Jadi capital stock Sans-nya kan 120, return earning Sans beginning 60, dan patents-nya 40. Invest insa-nya tentu pada soal tadi 176 saldo awalnya. Non-controlling investment itu 44, dari kan 80% itu 176 kan kepemilikannya 80%. Jadi kalau 100% maka kepemilikannya itu 220. 220 dikurangi 176 hasilnya 44. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode ekuitas tahun setelah akuisisi berjalan. Di sini Pop Corporation itu mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 80% di Son sepanjang tahun 2017, yang mana itu mencatat pendapatan dari Son sebesar $44.800 untuk tahun tersebut, yaitu didapat dari 80% dari 60.000 dikurangi dengan 4.000 biaya amortisasi. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi Pop di Son itu memiliki saldo sebesar 209.600 yang ditentukan sebagai berikut itu terdapat di PPT. Di sini satu-satunya transaksi antar perusahaan antara Pop dan Son selama tahun 2017 adalah pinjaman tanpa bunga sebesar 20.000 kepada Son selama kuartil 3 tahun tersebut. Nah, di sini itu tidak ada kesalahan, kelalaian atau laba antar perusahaan yang berkaitan dengan konsolidasi, sehingga entry jurnal kerja pertama adalah menghilangkan pendapatan dan dividen dari Son. Nah, ini contoh entry jurnalnya seperti di PPT, itu ada pendapatan dari anak pada dividen dan investasi. Nah, untuk entry yang B itu menggabungkan kepentingan non pengendali dalam laba bersih Son dan kepentingan non pengendali dalam laba bersih Son. Nah, ini jadi entry jurnalnya seperti PPT, yaitu kepentingan non pengendali pada dividen dan kepentingan non pengendali. Lalu untuk entry yang C yaitu menghilangkan investasi di Son dan ekuitas pemegang saham Son dan menghilangkan akun ekuitas pemegang saham di Son Corporation. Nah, itu entry jurnalnya seperti BPT, ada laba ditahan, modal saham, pada investasi di Son dan kepentingan non pengendali. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode ekuitas tahun setelah akuisisi berjalan. Di sini Pop Corporation itu mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 80% di Son sepanjang tahun 2017, yang mana itu mencatat pendapatan dari Son sebesar $44.800 untuk tahun tersebut, yaitu didapat dari 80% dari 60.000 dikurangi dengan 4.000 biaya amortisasi. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi Pop di Son itu memiliki saldo sebesar 209.600 yang ditentukan sebagai berikut itu terdapat di PPT. Di sini satu-satunya transaksi antar perusahaan antara Pop dan Son selama tahun 2017 adalah pinjaman tanpa bunga sebesar 20.000 kepada Son selama kuartil 3 tahun tersebut. Nah, di sini itu tidak ada kesalahan, kelalaian atau laba antar perusahaan yang berkaitan dengan konsolidasi, sehingga entry jurnal kerja pertama adalah menghilangkan pendapatan dan dividen dari Son. Nah, ini contoh entry jurnalnya seperti di PPT, itu ada pendapatan dari anak pada dividen dan investasi.
Nah, untuk entry yang B itu menggabungkan kepentingan non pengendali dengan non pengendali dalam laba bersih SON dan kepentingan non pengendali dalam laba bersih SON. Nah, ini jadi entry jurnalnya seperti PPT, yaitu kepentingan non pengendali pada dividen dan kepentingan non pengendali. Lalu untuk entry yang C yaitu menghilangkan investasi di SON dan ekuitas pemegang saham SON dan menghilangkan akun ekuitas pemegang saham di SON Corporation. Nah, itu entry jurnalnya seperti BPT, ada laba ditahan, modal saham, pada investasi di SON dan kepentingan non pengendali. Lalu selanjutnya ada kelebihan yang ditugaskan pada aset bersih yang dapat diidentifikasi. Di sini GAAP mengharuskan perusahaan untuk memberikan setidaknya ungkapan ringkasan mengenai alokasi harga pembelian anak perusahaan yang diakuisisi, khususnya yang terkait dengan niat baik yang diakuisisi dan aset tak berwujud lainnya. GAAP secara khusus mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan pada tahun akuisisi nilai wajar perusahaan yang diakuisisi, neraca ringkas yang menunjukkan jumlah yang ditetapkan untuk kelas utama aset dan kewajiban, jumlah penelitian dan pengembangan yang dibeli dalam proses yang diakuisisi, dan jumlah total yang ditetapkan untuk kategori aset tak berwujud utama. Di sini contohnya pada tahun 2019 GE itu melaporkan goodwill senilai 76.553 miliar dan aset tak berwujudnya yaitu 14.156 miliar. Nah, pencatatan terpisah goodwill dibandingkan aset tak berwujud lainnya itu mencerminkan persyaratan pengungkapan baru untuk aset-aset yang berdasarkan pada GAAP tadi. GE juga melaporkan kepentingan non pengendali pada neraca sebesar 8.674 miliar dolar. Di sini ada contohnya PAM mengakuisisi sahamnya si SON. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu seharga 360.000 dolar secara tunai saat ekuitas pemegang saham SON terdiri dari 200.000 saham modal dan 50.000 laba ditahan. Harga ini itu menyiratkan nilai wajar total sebesar 400.000 untuk SON, yaitu 90%-nya itu dengan jumlah 360.000, yang mana pada tanggal SAN menjadi anak perusahaan PAM, aset SAN itu memiliki nilai buku yang berbeda dari nilai wajarnya. Nah, itu yang tertera di dalam PPT, nilai bukunya dan penilaian yang terlalu rendah atau kelebihan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, itu PAM menetapkan kelebihan nilai wajar sebesar 150.000 dolar pada aset yang dapat diidentifikasi dan goodwill seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawahnya itu. Nah, di situ jadwal tersebut itu menunjukkan periode amortisasi yang diberikan kepada aset yang dinilai terlalu rendah dan aset yang dinilai terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada konsolidasi pada akuisisi. Nah, di sini ada gambar dari konsolidasi perolehan. Di sini tuh entry kertas kerja pertama menghilangkan akun investasi timbal balik di SAN dan akun ekuitas pemegang saham SAN dengan memasukkan 10% kepentingan non pengendali di SAN, yaitu berdasarkan nilai wajar, dan mendebit akun kelebihan yang belum diamortisasi untuk kelebihan nilai wajar sebesar 150.000 di atas nilai buku. Nah, entry kertas kerja kedua itu menetapkan kelebihan tersebut ke aset bersih yang dapat diidentifikasi dan menciptakan goodwill. Nah, jumlah yang ditetapkan dalam entry kertas kerja kedua adalah jumlah awal karena PAM dan SAN itu dikonsolidasikan segera setelah tanggal akuisisi tersebut diumumkan. Yang selanjutnya terdapat laporan arus kas konsolidasi. Nah, di sini itu ada dua metode penyajian. Yang pertama ada metode tidak langsung, yang dimana dimulai dengan bagian pengendali dari laba bersih konsolidasi yang mencakup penyesuaian untuk item yang tidak memberikan atau menggunakan kas. Dan metode langsung yang mengimbangi kas yang diterima dari pelanggan dan pendapatan investasi terhadap kas yang dibayarkan kepada pemasok karyawan dan pemerintah. Nah, bagian laba bersih yang tidak dikendalikan meningkatkan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi dividen untuk kepentingan non pengendali dikurangkan dalam melaporkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah,
Laporan arus kas konsolidasi ini disiapkan dari neraca konsolidasi awal dan akhir, laporan laba rugi konsolidasi, dan informasi lainnya. Nah, prosedur serupa itu dengan laporan arus kas tidak terkonsolidasi ini memerlukan item khusus untuk perusahaan. Nah, yang pertama itu ada anak perusahaan atau sound dan investasi ekuitas. Nah, untuk lebih memahami, kita perlu menyimak informasi penting untuk penyusunan LAK, konsolidasi POP Corporation, dan SAN. Nah, dapat disimak dari penjualan aset, penerbitan utang, amortisasi paten, dan dividen dari investasi, serta perubahan aset tetap. Nah, bisa dilihat ya di layar. Selanjutnya, nah, yang sudah aku singgung tadi, untuk membuat laporan arus kas konsolidasi ini memerlukan neraca konsolidasi awal dan akhir, serta laporan laba rugi yang sudah terkonsolidasi. Nah, kita bisa menyimak laporan di bawah ini. Kasnya itu meningkat dari 180.000 pada 2016 menjadi 255.000 pada 2017 yang menunjukkan peningkatan likuiditas. Untuk piutang usahanya juga meningkat dari 270.000 menjadi 375.000 dolar yang menunjukkan peningkatan penjualan atau kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk persediaannya bisa kita lihat 95.000 menjadi 100.000 yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mempersiapkan untuk penjualan yang lebih tinggi di masa depan. Dan untuk investasi ekuitas tetap sama di 5.000 menunjukkan tidak ada perubahan dalam investasi tersebut. Yang tanah meningkat dari 80.000 menjadi 200.000 yang menunjukkan adanya akuisisi tanah baru. Bangunan yang mengalami penurunan dari 120.000 menjadi 600.000 yang mungkin disebabkan oleh penyusutan. Peralatan juga mengalami penurunan dari 90.000 menjadi 100.000 dan paten tetap atau sama di 10.000. Jadi total aset konsolidasi pada 2016 adalah 2.150.000 dan pada 2017 jadi 1.770 yang menunjukkan penurunan total aset. Nah, untuk di kewajiban ekuitas atau hutang usaha yang tetap sama di 250.000 menunjukkan stabilitas dalam kewajiban jangka pendek dan ada dividen yang harus dibayar 20.000 dolar dan hutang jangka panjang tetap di 300.000 dolar. Nah, untuk modal saham dan modal depositor lainnya tetap sama, tetapi laba ditahan mengalami penurunan dari 670 menjadi 600. Kepentingan non pengendali meningkat dari 70 menjadi 110. Nah, untuk laporan laba ruginya yang untuk tahun berakhir pada 30 Desember 2017 terdapat di pendapatan yaitu penjualan dari 750 dan pendapatan dari investasi ekuitas sebesar 15 sehingga total pendapatan mencapai 765. Untuk bebannya harga pokok penjualan menjadi 300, beban penyusutan 120 dan 10 masing-masing dan beban gaji dan upah sebesar 54 dan beban operasional lainnya 47, beban bunga 24 dan kerugian dari penjualan tanah 10. Total beban 565, sehingga laba bersih konsolidasi adalah 200.000 setelah mengurangi bagian kepentingan non pengendali. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham non pengendali, pemegang saham pengendali adalah 150. Nah, untuk laporan arus konsolidasi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham tadi kan 150. Nah, jadi penyesuaian untuk mengkonversi laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi termasuk bagian kepentingan non pengendali sebesar 50, pendapatan yang tidak terdistribusi dari investasi ekuitas sebesar 5 dan kerugian dari penjualan tanah sebesar 10. Oh ya, untuk pendapatan tadi dikurung. Nah, penyusutan peralatan dan bangunan sebesar 100 dan 20 dan amortisasi paten 10, peningkatan piutang. Baik, selanjutnya setelah kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita diharuskan membuat laporan arus kas. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode indirect atau tidak langsung dan metode direct atau metode langsung. Nah, pertama-tama di sini ada aktivitas operasi yang dimana ada net income-nya 150 dan semua depresiasi atau gain or loss-nya itu ada total 15. Nah, ini dijumlah yaitu mendapatkan hasil 165. Selanjutnya ada aktivitas investing, yaitu ada penjualan tanah sebesar 10 dan selanjutnya ada aktivitas financing atau pembiayaan. Di sini ada membayar dividen dan membayar dividen ke controlling interest dan non controlling interest. Yang controlling interest ada 80, terus ada yang non controlling interest itu 20 sehingga totalnya 100.
Nah, aktivitas operating, investing, dan financing ini di total menghasilkan ada increase atau kenaikan kas sebesar 75. Nah, terus kita juga bakal masukin saldo akhir, yaitu ada 255, sehingga cocok sama net income-nya atau kas pada awal tahun. Nah, selanjutnya kita lihat rekonsiliasinya. Kita menyusun jika kalau pakai direct method atau metode langsung. Nah, di sini kan kita nyatet pembayaran dari customer, yaitu sebesar 645, terus ada dividen dari equity investee yaitu sebesar 10, terus dikurangi sama pembayaran aktivitas operasi, yaitu totalnya 490. Nah, ini di total operating activitiesnya ketemu 165. Untuk aktivitas investing sama financing ini sama kayak indirect method atau metode tidak langsung. Jadi nanti ini operating activities, terus investing activities sama financing activities ini di total ketemu kenaikan kas 75 sama kayak sebelumnya. Terus kas pada awal tahun 180 ketemu kas pada akhir tahun yaitu 225. Di sini tuh juga nyatat rekonsiliasi untuk pemegang saham controlling yaitu sebesar 150, dan ini depreciation atau loss gain-nya yaitu ketemu 15, terus totalnya itu 165. Terus yang sebelah kanan ini yaitu rekonsiliasinya. Selanjutnya ini menyusun laporan konsolidasi pada akhir tahun, yaitu worksheetnya ada income statement, terus ada income for zone, terus ada COGS, terus ada operating expense. Nah, ini ketemunya hasilnya menjadi net income. Nah, di POP ini ketemu 435, dan yang SON karena konsolidasi 70% dia ketemu 150. Terus di sini ada retained earning ending. Itu ketemu 785 untuk POP atau parent dan 160 untuk SON. Terus selanjutnya ada total aset dari POP yaitu 2000 atau 2.985, sedangkan yang SON yaitu anak adalah sebesar 1.000 atau 1.000.000. Nah, total ekuitasnya yaitu ada 2.985, terus yang SON juga 1.000.000, balance antara aset dan ekuitas. Baik, di sini lanjutan dari slide sebelumnya, yang mana di sini saya membahas mengenai entry jurnalnya pada kertas kerja. Pada bagian A di situ terdapat income from SON debit 105.000, dan juga pada kredit dividends 70.000, dan juga investment in SON 35.000. Yang mana di sini untuk yang mana pada ini untuk menghilangkan pendapatan dan dividen dari SON dan kembali akun investasi ke saldo awal periode. Dan untuk bagian B-nya di sini controlling